Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, setelah menyiapkan bahan, Lu Ming duduk bersila di tempat tidur, dan menelan semua cairan merah darah yang sudah disiapkan dalam satu tegukan. Begitu dia menelannya, cairan merah darah itu meledak seperti letusan gunung berapi, mengalir menuju pembuluh darah Lu Ming. Begitu memasuki tendon, ia bercampur dengan energi sejati Lu Ming, dan akhirnya memasuki siklon dantian. Zizi, dalam energi ini, ada juga petir yang kuat, yang bekerja sama dengan energi ini, dan mulai meredam energi sejati Lu Ming. Lu Ming juga menggunakan kekuatan penuhnya untuk menjalankan teknik pertempuran naga, dan dengan energi ini, dia mulai menyerang lapisan kedua teknik pertempuran naga. Setengah hari kemudian, terdengar raungan di tubuh Lu Ming, dan terdengar suara nyanyian naga yang samar, dan topan di dantiannya berputar dengan cepat. Aura antara langit dan bumi dengan panik berkumpul menuju tubuh Lu Ming. Tubuh Lu Ming tampak seperti jurang maut, melahap energi spiritual dengan gila-gilaan. Bahkan Huachi dan Pangxi di dua ruangan lainnya pun terkejut. Ini adalah kultivasi Lu Ming. Apakah dia menerobos? Bagaimana itu bisa menyebabkan reaksi sebesar itu? Kecepatan melahap aura ini bahkan lebih menakutkan daripada garis keturunan tingkat kelima. Mungkinkah garis keturunan Lu Ming melebihi yang level kelima? Ucap Huachi ada tatapan ngeri di matanya. Wosh! Setelah beberapa saat, gerakan berhenti. Di dalam ruangan, Lu Ming membuka matanya. Lapisan kedua Zanlong Zhenjue akhirnya disempurnakan. Sangat tebal dan kental, ucap Lu Ming merasakan energi sejati yang melonjak dan kental di tubuhnya, dan wajahnya menunjukkan kegembiraan. Sekarang energi sejatinya 3 kali lipat dari rata-rata orang. Tentu saja, orang awam di sini mengacu pada mereka yang berlatih latihan tingkat Huang. Karena semakin tinggi tingkat metode kultivasi, akan ada berbagai macam kemampuan yang luar biasa. Untuk beberapa latihan tingkat lanjut, ki sejati yang dikultivasi akan lebih kental dan lebih padat daripada latihan biasa. Tentu saja, tidak mungkin mencapai tingkat yang menakutkan seperti seni sejati Zanlong. Kemudian Lu Ming bangkit dan berjalan keluar pintu. Setelah berlatih selama lebih dari 10 hari, Lu Ming ingin berjalan-jalan keluar untuk bersantai. Begitu dia keluar dari ruangan, dia melihat Huachi dan Pangxi juga keluar dari ruangan. Saudara Lu, apakah kamu akan menghadiri kelas juga? Ucap Pangxi tersenyum setelah melihat Lu Ming. Mendengarkan kelas, ucap Lu Ming terkejut. Itu benar, hari ini para tetua Akademi Suzaku memberi kami ceramah tentang beberapa pengetahuan tentang kultivasi dan hal-hal yang harus diperhatikan. Saudara Lu, apakah kamu tahu? Ucap Pangxi menepuk kepalanya. Batuk Lu Ming terbatuk beberapa kali. Dia benar-benar tidak tahu bahwa dia sibuk berlatih selama ini, hampir tidak pernah keluar. Kalau begitu ayo pergi bersama, ucap Lu Ming tertawa. Baru saja menyelesaikan retret, jadi Anda bisa pergi dan mendengarkan. Lu Ming baru benar-benar mulai berlatih selama beberapa bulan. Dalam beberapa bulan terakhir, basis kultivasinya telah meningkat pesat, tetapi dia tertinggal dalam beberapa hal mendasar. Pergi dan dengarkan, pasti ada manfaatnya. Saat ini, Lu Ming dan Pangxi berjalan bersama, sedangkan Huachi berjalan di belakang dengan wajah dingin. Tempat sesepuh memberi ceramah ada di sisi lain puncak Suzaku, di mana ada alun-alun besar, dan futon ditempatkan di alun-alun. Saat ini, di alun-alun, sudah ada ratusan orang yang duduk di futon, semuanya kali ini adalah murid baru. Lihat, Lu Ming ada di sini. Aku mendengar bahwa setelah Lu Ming menantang kakak senior Ning Feng, dia terus mundur, dan sekarang dia akhirnya muncul. Ketika para murid itu melihat Lu Ming, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Lu Ming tidak peduli, dan hanya menemukan futon untuk duduk. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang berangsur-angsur bertambah, dan akhirnya menjadi sekitar 500 orang. Akademi Suzaku awalnya memiliki sekitar 1000 murid baru, tetapi selama persidangan, sekitar 200 tewas dalam pertempuran, dan masih tersisa 800. Adalah normal bagi sebagian orang untuk mundur atau tidak datang karena sesuatu. Dan saat ini, di atas alun-alun, sesosok muncul dengan ringan. Mulan, melihat sosok ini,
mata Lu Ming bergerak. Sosok ini ternyata adalah Mulan yang sudah beberapa bulan tidak bertemu dengannya. Mulan mengenakan gaun panjang hitam ketat, yang dengan sempurna menggambarkan sosoknya yang berapi-api dan lekuk tubuh yang mendebarkan, yang sangat memikat. Jadi, sangat cantik. Benar saja, di samping Lu Ming, ada seorang murid laki-laki yang menatap Mulan dengan tercengang, hampir ngiler. Tidak hanya dia, tetapi juga murid laki-laki lainnya di lapangan, masing-masing terlihat seperti kakak babi, menatap Mulan di atas. Sebagian besar murid ini adalah remaja berusia 15 atau 16 tahun, muda dan bersemangat. Bagaimana mereka bisa menahan godaan dari seorang yang cantik seperti Mulan? Mereka semua cabul. Para murid perempuan kesal dan mendengus dingin. Oke, silakan duduk, izinkan saya memperkenalkan, nama saya Mulan, tetua yang akan memberi Anda ceramah kali ini, ucap Mulan melihat sekeliling dan berhenti pada Lu Ming. Apa, dia seorang tetua, mengapa dia begitu muda? Di samping Lu Ming, Pang Xi tercengang. Apa yang kamu ketahui? Izinkan saya memberitahu Anda, penatua Mulan sangat berbakat dan kecantikannya tak tertandingi. Dia baru berusia 20 tahun, dan kultivasinya tidak dapat diduga. Dia kemungkinan besar akan menjadi murid tingkat emas berikutnya, ucap Hua Qi meringkuk bibirnya dan berkata, tapi sepasang mata menatap Mulan dengan api yang tak tertandingi. Sangat kuat. Lalu bagaimana dia menjadi tetua? Ucap Pang Xi bertanya dengan rasa ingin tahu. Di Sekte Pedang Xuanyuan, jenius sejati tidak akan menjadi penetua. Mereka yang menjadi tetua atau diaken umumnya lebih tua, atau mereka yang potensinya telah habis. Usia seperti Mulan adalah usia emas kultivasi, dan dia sangat berbakat, sangat sedikit orang yang menjadi penatua. Saya tidak tahu tentang ini. Tidak banyak orang yang tahu mengapa penatua Mulan tiba-tiba memilih menjadi penatua. Penatua Mulan adalah dewi saya. Tujuan saya adalah menjadi ahli top dan kemudian mengejarnya, ucap Hua Qi terlihat seperti nimfo. Di atas, Mulan duduk bersila di atas futon, dan berkata, oke, mari kita mulai ceramahnya sekarang. Pertama, mari kita mulai dari alam Tongmai. Mulan mulai berbicara tentang beberapa detail alam Tongmai, menjelaskan beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keadaan denyut nadi, dan peran keadaan ini. Ini sangat detail dan komprehensif. Setelah berbicara tentang alam Tongmai, saya mulai berbicara tentang alam prajurit, dan kemudian saya berbicara tentang alam seni bela diri. Lu Ming mendengarkan dengan sangat hati-hati, dan ada banyak hal yang tidak diperhatikan atau tidak dipahami oleh Lu Ming sebelumnya. Setelah mendengarkannya, Lu Ming merasa bahwa dia mendapat banyak manfaat, dan diam-diam dikejutkan oleh pengetahuan mendalam dan pemahaman menyeluruh Mulan. Setelah berbicara selama 2 jam, Mulan berhenti. Oke, itu saja untuk hari ini, kalian semua pergi. Mulan melambaikan tangannya, lalu menatap Lu Ming, dan berteriak, Lu Ming, kamu tetap di sini, ucap Mulan. Oke, Lu Ming sedikit mengangguk, namun kepindahan Mulan menimbulkan bisikan. Mengapa penatua Mulan meninggalkan Lu Ming? Mungkinkah Lu Ming dan penatua Mulan saling mengenal? Penatua Mulan tidak akan menyukai Lu Ming kan? Mulan adalah dewi saya, benar-benar mustahil. Saya sangat iri bahwa Lu Ming bisa berduaan dengan tetua Mulan. Tetua Mulan sangat cantik, jika saya bisa menikahinya, saya bersedia hidup 10 tahun lebih sedikit, jangan bermimpi. Para murid di sekitar memandang Lu Ming dengan iri dan benci. Lu Ming tersenyum kecut, pesona Mulan terlalu kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa penatua Mulan meninggalkan Lu Ming sendirian? Lu Ming, kamu harus jujur. Kalau tidak aku tidak akan pernah berakhir denganmu, ucap Hua Qi memandang Lu Ming dengan sedih, berharap dialah yang akan tinggal. Lu Ming menyentuh hidungnya tanpa berkata-kata dan berjalan menuju Mulan. Setelah beberapa saat, semua orang di alun-alun bubar, hanya menyisakan Mulan dan Lu Ming. Keduanya duduk saling berhadapan. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.